Keadaan buruk bisa merobohkanmu. Menang kembali itu hakmu. Halaman 4 kali ya. Di halaman depan ini saya sediakan kolom tanda tangan dan nama Anda dengan kalimat tadi, bahwa keadaan buruk bisa merobohkanmu. Menang kembali itu hakmu. Puas sekali rasanya menyelesaikan buku ke-13 ini selama 3 bulan. Dan di balik cerita itu, mengapa kami merekamnya di sini? Tempat ini bernama Dalam Kelangenan. Disitulah awal pertama kali saya tertarik. Apa sih arti kata kelangenan ini? Apa sih yang membuat budaya Jawa tahan terhadap pandemi ini? Ada apa gitu? Dan di rumah peristirahatan keluarga Mbak Anastasia inilah menjadi inspirasi. Tidak hanya sekedar rumah biasa, tetapi buat kami berdua, saya dan istri saya Naomi, bagi kami ini rumah cinta dalam kelangenan. Dan sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa hormat terhadap rumah ini, rumah cinta ini dan budaya Jawa khususnya, kami berdua memutuskan memberikan judul buku terbaru ini Kelangenan. Sebuah pengalaman pribadi, sebuah sharing, berbagai metode yang saya bagikan di sini agar tetap tenang dan menang di zaman edan ini. Awalnya saya ingin mengajak orang banyak untuk seperti yang ada di buku di kaos saya ini. Let's win again. Mari menang kembali. Lalu bagaimana caranya? Nah, muncullah ide menuliskan teknik-teknik bagaimana caranya. Renungan selama 2,5 bulan sebelum buku ini dicetak. Awal-awal kami tinggal di tempat ini, Dalam Kelangenan ini. Disitulah berjumpa dengan 4 bab, 4 tahapan mengenai strategi untuk tetap tenang dan menang di zaman edan ini. Ya. Diawali dari ada satu kalimat besar dari Jiddu Krishnamurti. Sorrow and love cannot go together. Keperihan, luka, kesedihan, dan cinta tidak bisa jalan bersama. Untuk itulah di bab pertama ini banyak metode, banyak teknik membahas mengenai membuang sampah pikiran. Membuang sampah pikiran, sampah-sampah terkait di masa lalu, relasi dengan papa, relasi dengan mama, bukan untuk menyalahkan papa, bukan untuk menyalahkan mama, tapi untuk mengambil makna di balik pengalaman pahit, pengalaman luka yang terjadi misalnya, ya. Bereskan sampah-sampah dalam pikiranmu. Setelah itu manusia bisa naik kelas. Tinggalkan hanya cinta. Bab kedua membahas membangun sikap menang, sikapnya dulu. Keadaan negatif saat ini, pandemi bisa merobohkanmu. Namun bila engkau membiarkan dirimu berada dalam keadaan negatif, dalam keadaan low, dalam keadaan lose, memang akan lose. Tapi kalau kau bisa menjaga keadaan dirimu, sikapmu untuk menang, winning state, ada saatnya kamu akan menang. Itu kuncinya. Ada teknik di sini yang saya bagikan, yang saya dapatkan di Portugal, pelatihan di Portugal 1,5 tahun yang lalu. Membangun dan merawat sikap menang ini Anda bisa lakukan sendiri, ya. Setelah Anda merawat sikap menang, membangun sikap menang, belum juga cukup. Anda perlu membangun harapan baru, a new hope, a new horizon. Untuk apa? Nantinya memiliki tidak hanya sekedar keyakinan bahwa memang ada harapan itu. Ada metodenya yang sudah teruji, visualisasi.
Dan setelah itu berani. Nah, yang keempat ini mengenai keberanian. Membangun keberanian hijrah. Berpindah dari A ke B, berpindah secara fisik dari keadaan lingkungan negatif ke lingkungan yang positif, yang bertumbuh, termasuk hijrah sikap dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ada metode, ada teknik hijrah sikap. Bagaimana hijrah sikap? Ya, setelah itu ada satu bekal kemampuan yang saya bagikan di bab terakhir ini. Kemampuan membimbing diri sendiri, hijrah ke dalam diri. 10 penasehat terbaik di dunia, 10 coach terbaik di dunia dengan suara hati Anda. Yang mana yang Anda ikuti? Suara hati. Suara hati selalu benar. Suara hatimu tidak pernah salah. Itu yang perlu diikuti. Ya. Setelah itu teruslah bergerak mewujudkan kemenangan itu. Dalam kelangenan di tempat ini kami berkarya, dan 3 bulan kemudian jadi persis seperti ini. Dicetak oleh penerbit dan percetakan Pohon Cahaya dengan desain yang mewah. Ada ornamen wayang di baliknya, sangat mewah. Ada emboss, istilahnya nih, dibuat mewah, mengkilat, ya, supaya buku ini menjadi kelanganan Anda. Itu idenya. Buku ini menjadi kelanganan Anda, ya. Saya ingin membuat satu buku yang menjadi bekal buat kehidupan Anda sampai nanti pun, dan harapan saya bisa diwariskan ke anak cucu. Maka dia ada untuk koleksi, dibuat hardcover, ya, mewah. Karena kemewahan tidak harus mahal. Ilmu pengetahuan sebuah kemewahan. Dan ini untuk Anda. Selamat menikmati buku ini, dan teruslah jaga tetap tenang dan menang di zaman dan ini. Sampai ketemu berikutnya.